Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isun Mirza, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pulau Meranti dari SLB Negeri Selat Panjang. Hari ini kita bersama dengan Bapak Trimadi SPD. Beliau merupakan guru kelas Tunagrahita, yaitu kelas 3. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik Pak. Gimana kabar hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Pak kita mengadakan percakapan untuk observasi. Ya, Pak. Sebelumnya tadi sebelum Bapak melakukan proses penggalian di kelas, ini adalah untuk persiapan Bapak agar nantinya Bapak melakukan penggalian di kelas lebih baik lagi supaya siswa-siswa dapat belajar dengan baik Pak ya. Siap Pak. Kemudian tujuan dilakukan observasi yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas. Kenapa hari ini kita mengadakan percakapan observasi? Yaitu tujuannya adalah untuk persiapan awal Bapak sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Agar nantinya lebih baik lagi Pak ya. Siap Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Mau siap Pak ya? Siap Pak. Insyaallah Pak. Oke Pak ya. Ya, Pak. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti apa? Tujuan saya dalam pembelajaran itu siswa mampu mandiri dalam melakukan kegiatan belajar yang sudah saya ajarkan Pak. Berarti tujuannya adalah agar siswa mampu mandiri Sesuai dengan sesuai pembelajaran yang Bapak sampaikan. sampaikan. Betul Pak. Pak ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua Pak, area pengembangan yang Bapak ingin capai itu seperti apa? Anak itu tidak terpaku dengan media yang ada di kelas, kita bisa menggunakan media lain. Saya kan menggunakan media puzzle Pak, jadi untuk kedepannya bisa menggunakan pakai stick es krim yang untuk menarik anak itu Pak. Dengan menggunakan metode yang mana Pak ya? Ya, strategi dan itu Pak. Kemudian Pak, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Misalkan model strategi pembelajaran seperti apa, atau model pembelajaran seperti apa, atau juga metode pembelajaran seperti apa Pak? Saya menggunakan 2 metode Pak. Siswa saya 4 siswa, yang satu itu lagi sakit, jadi kemudian 2 orang jadi pakai kinestetik dan media audio visual Pak. Di dalamnya ada integrasi Pak ya? Ada Pak. Integrasi dengan Terintegrasi dengan sosial, ya, emosional ya? kemudian oke. Oke Pak ya? Dan emosional. Kemudian pertanyaan kita selanjutnya Pak, media apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Kalau yang saya terapkan ini Pak, untuk pembelajaran saya menggunakan puzzle Pak yang berbentuk angka 1 sampai 20. Karena ini pembelajaran 1 sampai 20, jadi pengenalan angka menggunakan puzzle Pak. Oh, berarti media yang menggunakan nanti puzzle Pak ya? Puzzle, ya. Puzzle yang menggunakan Bentuk angka ya, bentuk 1 sampai 20. 1 sampai 20. Ya. Agar siswa paham dengan Ya, angka Pak ya? lebih menarik Pak dengan puzzle Pak. Oke Pak ya. Kemudian kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Dan kira-kira hari apa Pak? Insya Allah besok Pak, ya hari Rabu besok Pak, kita akan mulai menerapkan pembelajaran itu Pak, perhitungan dan pengenalan angka 1 sampai 10 Pak. Itu siswa dengan kaidah pasti. Oh, besok Pak ya? Iya. Besok Bapak jangan Siap, melakukan Pak. pembelajaran Pak ya? Gini Pak, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktek. Pak ya? Siap Pak. Sebelum kita akhiri percakapan kita, observasi kita hari ini Pak, Ya, Pak. kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Ini sebagai peningkatan kompetensi saya Pak, dengan adanya supervisi Bapak yang melakukan ini, Insya Allah kita selalu kedepannya rutinitas itu Pak. Jadi kita untuk meningkatkan pembelajaran, misalnya saya agak kurang, jadi masukan dari Bapak untuk meningkatkan dalam bentuk inovasi saya dalam mengajar Pak.
Terima kasih Pak atas waktunya dan Bapak sudah bersedia berbincang dengan saya pada hari ini dalam percakapan observasi. Sampai ketemu Pak ya pada kegiatan observasi yang akan datang Pak ya. Siapa? Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi di kelas dan pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, pintar. Bapak absen dulu ya. Nah, semua hadir kan? Ya, Bapak Hakimi. Iya, pintar. Muhammad Sadikin hadir, pintar. Muhammad Zaki, pintar, pintar semua. Ini masih pada lemes ini. Berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Kimi pimpin berdoa. Yuk Kimi, kawannya berdoa. Ikuti Kimi ya. Ini kan agamanya Muslim. Jadi ikuti Kimi sebagai ketua kelas ingin memimpin berdoa. Kimi berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, alhamdulillah, amin. Ya, coba tepuk semangatnya pagi, tepuk semangat. Ya, pintar. Ya, sekarang kita untuk lebih semangat lagi kita nyanyi dulu. Setuju? Setuju. Oke, berdiri di sebelahnya. Ya, di meja ya, Yaki. Ya, ayo Sadikin berdiri di sebelah meja. Yuk, kita nyanyi ya. Yang Bapak kemarin ajarin ya tiap pagi. Kalau tiap pagi kita harus lebih semangat nyanyi dulu ya. Belajarnya supaya lebih semangat jadi pinter. Ya, ayo mari. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, lagi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, pinter. Kalau kau senang hati, mari kita nyanyikan. Kalau kau senang hati bilang oh, hore! Tepuk tangan semua. Ya, silakan duduk. Nah, duduk semuanya. Udah semangat? Mantap. Udah semangat? Mantap. Jadi semangat? Ya. 10 pintar. Siapa yang masih ingat angka 1? Angka 1 mana angka 1? Boleh? Di depan udah ada puzzle kan? Ya, ayo cepat siapa yang cepet-cepetan angka 1? Ambil angka 1, mana angka 1? Wah, pinter Sadikin. Ini namanya angka 1. Sekarang siapa yang bisa mengambil lagi angka 2? Angka 2 cepet-cepetan angka 2, mana angka 2? Ya, Sadikin lagi. Wah, Kimi salah. Ya, Kimi salah. Oke. Sekarang Bapak masih ingin mengulang pelajaran yang kemarin ya. Susun lagi pasalnya yang bagus. Ya. Kita menghitung dulu sama-sama. Ya, kemarin ingat ya, Yaki ya. Nah, Yaki semangat kan? Jadi duduknya nak. Ya, menghadap ke depan. Ini Bapak ada angka juga sama dengan yang kalian di depan nih. Ada puzzle angka juga susun Sadikin. Ya, perhatikan. Yuk, kita bersama-sama mulai menghitung. Sadikin, perhatikan Bapak di depan. Angka berapa nih? Ya. Yuk semua. Terus. Terus. Ya. Pinter. Terus. Terus. 7 Ya. 8 Pinter. 9 Ya. 10. Ya. Ini berapa nih? 11. Ya. Berarti 1 sampai 10 kalian hafal ya. Ya, sekarang Bapak ingin mencocokkan. Cari kalian. Bapak ingin tahu sekarang angka 4. Ayo ambil. Yakin mana angka 4? Angka 4. Ya, atau Sadikin tunjuk maju ke depan. Ya. Ya, pintar. Sadikin maju ke depan. Ya. Sadikin maju ke depan. Bawah ini. Gak mau siapa maju? Pintar. Wah, mantap Kimi. Pintar kayak Kimi, jangan malu. Angka 4 mana Kimi? Betul salah. Tidak, ya. Mana ya? Siapa yang bisa lagi? Ayo, Kimi duduk dulu. Giliran kawan Yaki. Angka 4 maju. Hah?
Tak mau ke depan? Sadikin. Aduh, tak mau ke depan. Oke. Kalau tidak mau ke depan, sekarang Bapak siapa yang bisa menebak yang Bapak acak-acak angka 1 sampai dengan 10 ya. Sekarang siapa yang bisa ini Bapak tunjuk nih angka berapa? Tiga. Pinter. Sekarang giliran Salah lu. Jaki, Bapak tunjuk. Ini angka berapa Yaki? Yaki nak. Yaki angka berapa nak? Yaki, Kasih nama. angka berapa? Kasih nama. Ayo keluarkan suaranya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, yuk. Ya angka berapa itu yang Bapak tunjuk nak? Ini angka? Yang berapa? Ini? Nah, misalkan, nampak? Ya angka berapa nak? Ya? Siapa yang bisa? Yaki malu-malu nih. Angka berapa? Pinter Sadikin. Kimi, ini angka berapa? Kimi, ya nanti gantian untuk Sadikinnya Kimi ya. Sekarang berhitung dulu, biar kalian lebih paham. Ini mulai dari Sadikin 1, 2, 3, ya, oke? Nah Sadikin, mulai berhitung. Ini yakin. Dua, tak ada suaranya memang. Ini pintar. Lalu, ya, lalu habis 4. Ini mana? Jadi kan tak tahu kan? Ayo, yuk. 6. Lalu habis 6. Mana? 7. Habis 7 lalu udah. Lalu 9 lalu 10. Ya, pinter anak Bapak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, Yaki tepuk tangan Yaki. Ya, jangan main rambutnya aja Yaki ya. Yaki biasanya pinter ini Pak, tapi dia mungkin hari ini lagi nggak mood di rumah. Ya. Sekarang tunjuk di depan ada puzzle masing-masing ya. 3. Sadikin ada tugas. Sadikin coba Bapak ambilkan angka 7. Udah 3 kan 3 nih. Angka 7 mana? Tunjukkan Bapak angka 7. Tengok Bapak. Ya, betul nggak kawan-kawan angka 7 itu? Betul, pintar Sadikin. Sekarang giliran Yaki. Yaki, 3 tambah. tunjukkan angka 5. Mana angka 5? Ambil nak. Ya, puzzle-nya ada di depan kan. Mana angka 5 ambil? Mana angka 5 coba? Tunjukkan Bapak sama kawan-kawannya. Mana angka 5? Dapat semuanya. Ayo Yaki. Ya ayo, semangat Yaki yuk. Angka 5 mana angka 5? Ayo Yaki. Ya, yang lainnya diam. Biar Yaki. Ayo Yaki, Yaki kan hebat. 4 cari 4 mana? Angka 5 mana nak? Ya, ambil angka 5. Cari 4 mana? Ayo Yaki, angka 5. Tunjukkan. Ya, lewatkan dulu Yaki kalau apa. Sekarang Kimi angka belum Bapak tunjuk. Angka 1. Garis 3. 1. Ya, ambil angka 1 mana angka 1? Mana? Ya, terus ambil. Mana tunjuk? Betul tidak angka 1 tuh? 3 lagi. Betul? Iya, betul, pinter Kimi. Ya. Dah letak di situ. Sekarang kita mulai hitungan dari 1 sampai 10 kan udah hafal kan? Ya, cuma si Yaki yang diam nih lagi. Mungkin nggak enak badan Yaki ya. Walah ya. Kalau nggak enak badan besok bilang tidak sekolah nggak apa-apa ya. Ya, pintar. Dah semangat. Ya. Tidak boleh menangis kalau udah besar ya. Dia takut. Oke. Sekarang lanjutkan. Ini angka berapa? 1. Ini? 2. Pinter ini? 3. Ini? Iya, tengok sini. Ini? Ini? Maya. Ini? Nah, ini? 7. Ini? Kan, ya ini? Kan sama semua nih. Bisa? 9. Ini? 10. Lalu? Lanjut kita. Ini namanya 1 sama 1 angka 11. Yang 1 sama 2 sama dengan 2. 12. Lalu 3 11. 4 lalu 15. Lalu 6 16. Lalu 7. Lalu 8. Lalu 9. Lalu 20. Hafal? Ya.
kita besok hafalkan 11 sampai 20. Ya, kemarin udah 1 sampai 10 udah pada hafal. Besok kita 11 sampai 12 sampai 20 harus hafal ya. Ya. Paham sampai di sini? Bisa? Ya, nanti Bapak coba sekali lagi Bapak biar kalian mana angka 9? Tunjukkan 9. 9 ya, tunjukkan ke Bapak 9, mana 9? Sadikin 9. Angka 9 ayo. Yang lainnya 9. Ya, mana Yaki 9 nak? Tunjuk 9 mana? Ya, pinter Yaki. Yaki itu 9 namanya. Mana 9 coba Sadikin. Coba tunjukkan ke atas. Ya, itu 9. Karena 9 itu mirip angka 6. Jadi kalian harus lebih teliti ya. Kalau 9 sama 6 menulisnya jangan sampai kebolak-balik ya. Sekarang angka 10. 10. Wah, pinter Sadikin. Tepuk tangan untuk Sadikin. Ya. Sekarang ya yang tadi Bapak pelajari angka 11. Mana angka 11? Tambah berapa? 11 tuh 1 sama 1. Tambah berapa? Iya, siapa cepat? 11. Yang mana lagi? 1 sama 1. Mana? Yang mana? Ah, Tambah. coba naikkan. Tengok di sini. Salah betul? Tambah. Salah. Ya, 11 tuh angkanya 1 sama 1 didekatkan. Apa ini? Nah, mana 11? Coba tengok di atas 1 sini. sama 1. Mana dia? 11 mana ini? Itu. Ah, itu salah ya. 11 itu 1 sama Garis 2. 1. Ya, ini betul. Itu namanya angka Semuanya. berapa? Semuanya. Sebe- Hitung. 11. Oke. Ya. Sekarang kalau kalian tadi Bapak sudah menyebutkan sudah bisa di depan. Sekarang mana buku berhitungnya? Siapkan. Ya. Ya, buku berhitung siapkan. Ya, mana buku berhitungnya, Nak? Ya. Sekarang buku berhitungnya. Sekarang masing-masing anak-anak buka halaman yang kosong, ya. Buka halaman yang kosong, Nak. Ya. Saya. Terus yang kosong mana yang kosong, Nak? Ya, buku yang kosong pinter. Yang kosong, Nak. Ya, sebelah sini. Ya. Sekarang Bapak puzzle-nya Bapak ambil. Kalian biar hafal. Nanti Bapak mencontoh ya. Kalian kalau ada di depannya mencontoh nanti yang ada. Sekarang tulis 1 sampai 10. Ya, boleh. Ayo 1 sampai 10. Semangat. Pinter ya. Anak Bapak penuh semangat. Yuk, 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 2 3 4. Sedikit. Bukan nulis 10. 1 sampai 10. 1 2 3 4. Wah, pinter ayo Yaki. Yaki ini hebat, Pak, kalau dia penulis. Cuma dia anaknya pemalu. Ya, tapi hebat ini. Yaki ini anaknya hebat. Ya, ayo 1 sampai 10. Sadikin tidak boleh nengok. Ya, tulis sendiri-sendiri 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6. Ya, berhubung sudah, Nak, ini pelajaran cukup hari ini ya, 1 sampai 10. Besok berlanjut 11 sampai 20. Jadi Bapak nanti kasih PR kalian di rumah ya. Tulis angka 11 sampai 20 ya. Besok di rumah besok di sekolah hafalkan, di rumah kerjakan ya. Nanti Bapak nilai. Kalau PR harus kerjakan sendiri, tidak boleh dibantu ibu dan bapaknya ya. Jadi kalian tengok ada hitungan 11 sampai 20 yang kalian hafal. Salah tidak apa-apa, yang penting kalian jawab sendiri. Jangan dikerjakan oleh orang tua atau bapak ibunya ya. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Ya, tutup bukunya, Nak. Ya, tutup bukunya. Sekarang mari berdoa bersama-sama. Ya, yang dipimpin oleh ketua kelas kita, ya saudara Kimi. Kimi dipandu berdoa kawan-kawannya untuk pelajaran hari ini selesai. Kimi berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, alhamdulillah ya. Bukunya disimpan.
Bukunya disimpan ke masing-masing ya. Yuk, yuk. 2, 3, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Bisun Mirza, calon guru penggerak angkatan 8 dari SLB Negeri Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya ditemani oleh Bapak Trimadi SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Wan Amrizal selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Son. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Son. Gimana? Ada keluarga saya Pak? Alhamdulillah sehat semua. Sudah saya semua ya. Aman aja Pak ya. Aman Pak Son. Oke Pak Tri. Siapa? Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin, dan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan jelas. Oke Pak, Siapa? bisa kita mulai pertanyaan Pak ya? Insya Allah Pak. Siapa? Oke, pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani proses pembelajaran kelas kemarin? Mungkin kemarin waktu pembelajaran itu di waktu yang kita laksanakan itu mungkin sudah siang Pak. Jadi anak-anak itu di fokusnya, tapi perasaan saya tetap senang Pak, karena anak-anak walaupun kita ambil ada bapak pendampingan saya, anak-anak tetap riang, senang, terus semangat mengikuti pembelajaran itu. Jadi ada aktif, mereka tidak grogi, malah semakin senang Pak. Jadi kayak ada perhatian khusus terhadap anak-anak itu. Rasanya senang Pak, aktif kan Pak? Ya, iya Pak. Kemudian anak-anak juga senang. Iya, karena kan kita walaupun siang kita menggunakan, kemarin kan ada itu Pak, apa namanya itu ice breaking Pak. Iya. Ya, jadi dibantu Bapak juga kan ada ice breakingnya, jadi biar anak-anak itu menarik kan, Iya. nyanyi dengan riang gitu Pak. Kemudian perasaan senang itu bisa diekspresikan seperti apa Pak? Ya itu kemarin Pak, kita menggunakan ice breaking itu Pak, Oh. anak-anak ceria-ria kan Pak, ya untuk aduh semangat, jadi membuka kan walaupun waktu udah siang mereka fokus dengan mau jam pulang saja, tapi kan dengan ice breaking nyanyi, berdiri, jadi mereka tuh aktif di kelas Pak, jadi mengikuti pembelajaran lagi itu dia tertarik Pak. Iya, Mungkin ada sedikit juga. betul. Kemudian Pak, Muatan. iya. Kemudian sebelum pembelajaran dahulu, apakah perasaan anak pun juga seperti itu? Tidak Pak, kita akan mengambil ice breaking untuk anak-anak itu biar yang itu kan nengok itu Pak, tengok siswanya Pak, kalau siswanya sudah mulai tidak semangat apa, baru kita menggunakan muatan-muatan seperti ice breaking, menyanyi, bersorak, tepuk tangan. Tapi kalau biasanya itu dia masih riang, mereka saya tidak menggunakan ice breaking Pak, karena memang beliau masih, anak-anak itu masih berpusat pada materi pelajaran Pak. Cuma kemarin karena mungkin ada kehadiran jadi dinilai, jadi yang mungkin menghindarkan anak-anak itu dari perasaan grogi, pokoknya ada siapa, makanya saya menggunakan ice breaking dan dilihat ternyata mereka masuk kembali ke materi pelajaran. Kemarin Bapak menggunakan ice breaking seperti apa Pak? Itu Pak menyanyi apa, kalau kau senang hati bilang hore hore ya, kalau kau senang hati tepuk tangan ya, jangan berdiri kan anak-anak itu kan Pak ya. Jadi biar aktif aja Pak, biar tak kaku gitu Pak, biar namanya anak-anak itu walaupun Bapak menilai di kelas saya kemarin, cuma anak-anak itu tak merasa takut, canggung atau grogi gitu Pak. Jadi anak-anak itu tetap happy gitu Pak. Jadi berpusat lagi ke materi yang tadinya berpusat ingin pulang, apalagi ada kehadiran Bapak yang waktu siang itu, jadi dia udah nggak mood lagi itu materi, karena udah jam memang mau mendekati pulang itu udah biasanya fokusnya cepat pulang gitu.
Tapi dengan ice breaking mereka riang lagi. Oh ternyata bapak ini riang, bapak ini tidak menakutkan. Jadi bisa lagi masuk ke materi pembelajaran. Kalau seandainya pas tidak dekat jam pulang itu apakah ada anak perasaan anak itu seperti itu juga Pak atau Tidak perasaan Pak, lain? tidak Pak. Karena pagi itu mereka kan sudah berdoa, habis berdoa. Nanti kan habis itu masih fresh, yuk, sudah belum masuk pembelajaran. Jadi kan anak itu masih semangat Pak untuk pembelajaran. Ya, jadi tidak perlu kita breaking kalau pagi hari Pak, karena mereka dengan berdoa bersama itu di rumah kan masih baru mandi, jadi masih seger semua Pak, masih fresh lah tuh. Itulah waktu masih pagi, Iya. anak-anak masih fresh. Tapi istri juga kan pas anak-anak lagi tidak ya maksudnya Udah mood pelajarannya sudah mulai ya menurun Pak ya. Jadi kita harus mengasih penguatan lagi gitu kan. Dengan membangkitkan biar masuk lagi ke pembelajaran. kira-kira seperti apa Pak? Belajar anak bertumbuh seperti apa? Coba jelas ya. Ya kadang anak udah mulai banyak ini Pak, banyak tingkah Pak. Oh. Ada yang tidur, ada yang mulai menangis, ada yang sudah tidak fokus, misalnya dipanggil dan nengok jendela, nengok kawannya. Dia pokoknya tidak berpusat lagi terhadap pembelajaran yang kita sampaikan Pak. Kita kan sebagai guru paham kan Pak karakteristik anak macam mana si A, si B, si C. Iya. Ya, misalnya satu saja yang mengikuti pembelajaran itu semangat, yang dua tidak, kita kan nggak bisa gitu Pak. Karena kita tidak fokus terhadap satu anak Pak, walaupun kita klasikal. Cuma kita kan tetap perhatikan per individu juga Pak. Ya, karena di SLB atau anak-anak berkebutuhan khusus itu kan tingkatan kecerdasannya beda, IQ-nya, intelektualnya juga beda. Jadi kita walaupun klasikal pembelajaran, kita berpusat kepada individu masing-masing. Kemudian kalau seandainya mood anak itu lagi baik gitu Pak, siapa pelakunya itu Pak? Iya. Bisa dijelaskan? Anak-anak itu biasanya cepat mengerjakan, cepat menangkap, dikasih pertanyaan semangat, suruh maju ke depan juga semangat. Ya, makanya kita itu moodnya lagi bagus, kita gali terus. Kalau bisa kita maksimalkan materi yang kita ajarkan itu, itu sesuai dengan anak itu yang suka Pak. Kadang ada sesuatu materi pembelajaran yang anak itu memang nggak mood, ya kayak pembelajaran membaca itu yang paling susah Pak, karena anak tunagrahita kebanyakan cadel Pak. Ya, dia tak jelas intonasi bahasa. Itu makanya dia agak males kalau suruh membaca nama kawan-kawannya atau ABC itu agak males. Lain dengan kita itu belajar kayak menggambar, berhitung, dia agak semangat Pak. Jadi saat moodnya bagus, kita maksimalkan pembelajaran yang disukai anak. Berarti kalau lagi anak tuh lagi moodnya bagus, berarti dia semangat kalau belajar Pak ya? Betul Pak. Oke Pak. Kemudian kita lanjut Pak ya. Ya, silakan Pak. Kira-kira area pengembangan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Atau tahapan-tahapan apa saja yang Bapak lakukan? Jelas. Ya, pertama kan murid datang, kita bisa menggunakan persepsi Pak, yang berdoa bersama. Salah satu suruh memimpin, biasanya ketua kelas apa. Saya struktur organisasi ada Pak. Jadi saya walaupun anak berkebutuhan khusus, saya tidak meninggalkan namanya apa yang diajarkan sebagai anak-anak yang di sekolah umum juga Pak. Sama struktur organisasi ada, struktur piket ada. Struktur kelas itu saya lengkap Pak. Jadi jadwal piket, jadwal siapa yang berdoa, jadwal siapa yang menyiapkan, semuanya saya siapkan Pak. Jadi anak itu merasa memang ya sama tingkat pendidikannya juga sama. Saya memang menanamkan seperti itu Pak. Jadi pertama ketua kelas memimpin berdoa, yang lainnya mengikuti. Yang non muslim saya suruh menggunakan menurut kepercayaan dan iman. Karena di dalam kelas kan ada satu Chinese itu Pak. Iya. Jadi saya menurut kepercayaan masing-masing, yang lainnya mengikuti panduan saudara ketua kelas itu namanya ini itu Pak yang ketua kelasnya. Jadi yang pertama itu Pak. Berikutnya materi yang akan disampaikan Pak. Misalnya kemarin kan Bapak sudah melihat dari awal itu kan saya menyampaikan materi bahwa pagi hari ini sudah siang hari ini kita menyampaikan materi apa ya, bilangan 1 sampai 20 ya. Jadi berikutnya setelah materi kita sampaikan, lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran Pak. Siswa itu dapatnya di mana, apa kan.
Kalau sudah tujuan pelaksanaan, dari langkah awal, langkah kegiatan inti atau kegiatan akhir, nanti di kegiatan akhir itu kembali lagi kita tutup dengan berdoa. Atau kalau sedang pagi ya kita nanti dengan istirahat sejenak, habis itu makan, habis itu masuk lagi. Kalau lanjut itu kalau sudah pembelajaran terlaksanakan dan kita tersampaikan, kita biasa di akhir itu kita menggunakan di setelah penutup, jadi kita mengambil penilaian. Baik, dari sikap keterampilan dan segala. Berarti walaupun bapak mengajar anak mengajar yang khusus dalam penerapan itu Pak, bapak sudah umum Pak, Sama Pak, dalam hal pendidikan sama Pak. ada namanya struktur organisasi Semua ada, Pak. itu seperti apa Pak? Organisasi itu atau job itu seperti apa Pak? Bapak susun Ya, struktur organisasi kita dibikin seperti mading Pak. Ya, ada tulisan, jadwal, tiket. Walaupun anak itu ada sebagian yang sudah bisa membaca, ada yang bisa membaca tapi tidak dapat namanya maksud atau artinya. Tapi kita jelaskan waktu anak-anak susun, waktu menyusun kita membentuk struktur organisasi, dilibatkan anak-anak Pak. Jadi kita menggunakan burung yang menarik anak-anak itu. Oh, ini tiket, ini yang menyiapkan, ini ketua kelasnya, ini si A, si B, dijelaskan semua Pak. Jadi baru dipajang. Jadi anak itu tahu, oh yang piket hari ini, yang kemarin ini, sekarang yang menyiapkan ini gitu Pak. Jadi saya pasang di dinding Pak. Jadi anak-anak itu langsung tiap hari tahu kalau jadwalnya masing-masing. Kira-kira pajaknya di mana? Di dinding? Di dinding Pak. Berarti kalau seandainya anak itu yang belum bisa memahami misalkan, ya bisa baca ini. Berarti apakah ada dalam bentuk gambar? Ya. Perintahnya itu? Gini Pak, kita kan di dalam kelas itu ada yang sudah paham, Ya. ada yang tidak bisa memahami. Jadi yang sebagai gini lah Pak, kita bermitra seperti itu terhadap anak-anak. Jadi kalau anak yang belum mampu mendidik anak yang sudah mampu mendidik anak yang belum mampu, menjelaskan, kamu yang piket tadi ini, masih ini yang piket. Ya, jadi menanamkan kedisiplinan, kejujuran dan semangat untuk kerjasama Pak. Ya, saling membantu. Ya. Berarti bisa saling melihat. Betul. Jadi salah satu profil Pancasila. Nah, betul Pak. Iya, gotong royong, ya kerjasama, betul Pak. Disiplin. Enggak. Kemudian Pak, menurut Bapak area pengembangan yang telah Bapak lakukan itu apakah sudah berhasil atau belum? Jadi Bapak yang jelaskan tadi, area pengembangan yang telah Bapak lakukan di kelas apakah sudah berhasil atau belum? Kalau dari segi saya ya, mungkin belum maksimal. Tapi kalau di tingkat keberhasilan ya, insya Allah sudah berhasil Pak. Cuma belum maksimal. Karena namanya anak kita berkebutuhan khusus itu kan kita harus rajin mengasih penguatan, mengingat. Tidak serta-merta kita lepas gitu Pak. Jadi memang kita harus ada selain mengingatkan Pak. Iya, mengingatkan. Ya, sekitar lah Pak. Kalau untuk maksimal berhasil, sudah berhasil dari yang pertama tidak tersusun, jadi tersusun, jadi sudah dia pelaksanaan piket segala macam sudah kita laksanakan. Cuma kalau untuk maksimalnya belum maksimal. Ya, ada pelaksanaan. Kira-kira menurut Bapak penyebab tidak maksimalnya rumah ini kira-kira apa ya Pak? Kita sudah menekankan bahwa si A, si B, si C hari ini piket. Kadang mereka yang piket itu kadang itu aja yang rajin aja. Karena namanya anak-anak juga kan gitu, tergantung mood di rumah tidak mood, dipaksa untuk sekolah atau apanya bekalnya kurang atau apa, kan di sekolah memang udah nggak mood dia Pak. Jadi dia piket itu mengabaikan Pak, piket mengabaikan, bermimpi doa juga mengabaikan. Karena memang moodnya tadi dari rumah ke sekolah, jadi ikut imbasnya Pak. Jadi anak-anak yang rajin yang kemarin sudah melaksanakan lagi Pak. Karena anak-anak tersebut tidak ini Pak, tidak mood dari rumah itu Pak. Jadi imbasnya ke kawan-kawan yang lain. Tapi saya tekankan ke kawan-kawan lain, misalnya di rumah nangis, diantar ke sekolah, untuk yang lainnya saling menolong, saling membantu, tidak apa-apa melaksanakan. Itu yang tidak maksimal. Dia misalnya dipaksa untuk ini Pak, kawan yang memaksa piket, itu pun nggak sempurna Pak. Jadi piketnya asal aja, itu sapu apa tidak diletakkan, suruh mimpin doa seenaknya sendiri karena memang moodnya nggak ada tuh Pak.
super itu yang belum maksimal. Jadi tugas-tugasnya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi tujuan yang kemarin itu memang kita belum tersampaikan Pak, itu Pak, karena tutup dengan waktu kemarin ya Pak ya, waktu kita kan mepet mau pulang gitu Pak ya, jadi belum tersampaikan itu Pak tujuan pembelajaran. Kemudian Pak, kalau seandainya waktu itu kemarin kita waktu pulang masing-masing Ya. bisa waktu pagi, apakah ada perubahannya? Insya Allah Pak, karena mood anak masih bagus. Jadi tidak ada fokus apa kan, anak masih moodnya bagus, masih fresh. Jadi mungkin akan lebih fokus Pak dengan materi yang kita ajar. Kemudian kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Penyebabnya kenapa? Ya, itulah Pak. Kalau anak-anak disabilitas itu Pak, kebutuhan itu sendiri, kalau dia on time Pak. Kalau ada kawannya yang sudah pulang lewat itu udah risau Pak, dan tak fokus lagi memang Pak. Makanya kemarin kita biar agak fokus kita menggunakan ice breaking apa nyanyi segala, kita biar semangat lagi. Cuma dia agak 60-50 lah fokusnya tuh Pak. Ya karena sampai saya pun terlena tujuan pembelajaran sih. Saya yang belum disampaikan apa sih materi ini gitu kan belum kan. Cuma kita langsung gas materi ini 1 sampai ini. Terus makanya kemarin baru tercapai 1 sampai 10 Pak. Dari 1 sampai 20, 1 sampai 10 udah hafal Pak. Jadi yang 10 sampai 20-nya belum Pak. 11, 12, 13 itu belum sempat kita terlaksana Pak. Kemudian hal apa yang Pak lakukan kalau seandainya anak sudah difokus lagi? Kemarin sudah jam pulang gitu kan? Iya Pak. Itu cara Pak, hal apa yang dilakukan biar anak biar fokus lagi? Dia menggunakan SBK itu mereka nyanyi di sini senang, di sana senang. Kalau kau senang hati bilang hore ya, gitu aja Pak. Jadi biar anak tuh fokus tidak ke materi, cuma kita ngasih pelajaran yang menarik. Jadi kawan-kawan yang pulang tuh jadi balik lagi nengok di inilah biar senang pelajarannya nih nyanyi-nyanyi gitu. Habis itu kalau anak itu udah mulai fokus lagi Pak dalam materi baru kita sampaikan pelan-pelan. Cuma tidak secepat waktu pagi hari karena memang dia fokusnya ada agak lain kan Pak. Namun nanti jam pulang tuh biasanya jam 10 itu kan mana udah pulang kan Pak. Ya, jadi itulah Pak. Pak, lanjut Pak. Kira-kira rencana kedepannya Pak seperti apa Pak? Bapak memberikan pelajaran ke semua Pak seperti apa? Rencana kedepannya berapa? Mungkin lebih baik lagi gitu kan? Rencana untuk depan Pak, untuk anak-anak itu tertarik terhadap ini Pak, kayak tambahan Pak. Jadi saya rencana depan kita harus berinovasi lah Pak. Jadi menggunakan visual fokus Pak. Jadi anak akan lebih berpusat ke layar Pak untuk memahami materi. Kalau kemarin kan menggunakan puzzle Pak. Iya. Ya, jadi masih kurang berminat gitu Pak. Jadi kalau besok saya menggunakan pembelajaran IT Pak, menggunakan dari fokus, juga anak-anak itu kayak berpusat ke hadir. Nanti dia seperti kembali kartun yang tidak ada angka-angkanya. Itu kayaknya anak-anak lebih menarik. Rencana kedepannya itu. Jadi saya menggunakan media IT Pak. Iya. Selain media IT Pak, kira-kira mungkin ada lagi media lain yang Bapak buat kemudian untuk meningkatkan semangat dari semua Pak tinggal? Kalau kita tidak berfokus ke dalam lingkungan kelas Pak, kita bawa ke lingkungan luar Pak. Misalnya waktu pembelajaran IPAS Pak, pengenalan terhadap tumbuhan, walaupun kita menggunakan dan fokus atau mengganti contoh, anak lebih tertarik menatap langsung terhadap alam di sekitarnya Pak. Misalnya bunga, sepatunya seperti apa, walaupun kita digambar itu kayak anak dibawa keluar Pak, lalu menunjukkan secara langsung, anak lebih senang Pak, lebih fokus Pak. Oke, mudah-mudahan Pak rencana Bapak kedepannya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian saya tunggu Pak ya, ceritanya apakah sudah terrealisasi atau tidak. Ya Pak. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya Pak. Kira-kira kapan Bapak memulai rencana Bapak kedepannya? Kapan Bapak? Secepatnya Pak, secepatnya Pak. Nanti minggu depan insya Allah. Ya, minggu depan Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Baiklah, akhirnya inilah tadi serangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.